Semakin lama kedua makhluk itu semakin payahan. Akhirnya coba saya ikat dan saya interogasi. Kaget saya, ternyata dia mengaku itu dari Banten. Setelah saya sampai, ternyata apa dugaan saya, dari aura ruko, kios, dan rumah bahkan lebih hebat terasa hawa negatif. Karena kondisi masih agak siang dan tidak memungkinkan untuk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Idot. Semoga sobat mengulas malam masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih setia di channel kami. Dan juga saya doakan diparingi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah nyata di mana seorang netizen dari video kami di mengulas malam menghubungi kru kami. Kejadiannya baru-baru ini, sekitar bulan Januari lah. Namun karena letak kotanya yang agak jauh dari tempat kami hanya menampung dalam permasalahan mengenai solusinya. Jadi belum sempat kami mengunjungin netizen yang ada di luar kota. Namun akhirnya datang juga waktu kami mengunjungi netizen tersebut. Kebetulan ada seorang teman saya yang memang satu kota dengan netizen yang menghubungi kami di channel mengulas malam. Ketika itu saya sekalian mampir ke rumah teman saya tersebut, dan alhamdulillah lokasinya tempat dia tinggal netizen itu tidak terlalu jauh dari lokasi teman saya. Setelah saya menentukan waktu untuk mengunjungi netizen yang memang dia membutuhkan solusi maupun permasalahan yang ada pada dirinya, saya menghubungin dia dulu. Alhamdulillah telepon saya diangkat dan dia bersedia untuk berjumpa dengan kami di tempat netizen tersebut berada. Sebut saja namanya Sulastri. Kami berangkat dari Cirebon kurang lebih pukul 9 pagi dan alhamdulillah sampai ke kota tujuan netizen sekitar 4 jam. Sebut saja kotanya kota B. Setelah sampai saya di sana, kebetulan saya mampir dulu ke rumah teman saya, dan alhamdulillah teman saya sebelumnya sudah saya kontak dan beliau ada di sana. Kami sempat istirahat beberapa saat, namun setelah kurang lebih 2 jam saya singgah di teman saya mendapat telepon dari netizen yang bernama Ibu Sulastri. Akhirnya Ibu Sulastri menjemput kami di tempat teman saya, dan akhirnya berjumpalah kami dengan netizen tersebut di tempat teman saya tersebut. Kaget saya rasanya setelah berjumpa dengan Ibu Sulastri. Karena apa?
hawa yang dimunculkan terasa sangat ekstrim buat tubuh saya. Begitu banyak aura-aura negatif sehingga mukanya terselimutin dengan hawa-hawa yang sangat negatif sekali. Bahkan sampai kalau dirasakan secara getaran halus apa dengan mata puas kita, mukanya itu menghitam. Belum lagi dari seluruh tubuhnya memancar aura-aura yang sangat negatif, bahkan terasa oleh tubuh saya. Namun karena kondisi memang tidak memungkinkan, karena kondisinya jadi teman saya, akhirnya saya coba mengantisipasi hal-hal tersebut dengan mengabaikannya. Akhirnya kita bertiga dengan Ibu Sulastri, teman saya juga, sebut saja namanya Bejo, dengan saya mengunjungi rumahnya Ibu Sulastri. Tidak terlalu lama sih, perjalanan kita cuma 1 jam, karena memang masih dalam satu kota. Sesampainya di tempat Ibu Sulastri, ternyata memang rumahnya cukup besar, di pinggir jalan raya juga. Nah, di depannya itu Ibu Sulastri membuka kios. Ada 2 kios yang dia buka, dan Ibu Sulastri menempati rumahnya di belakang kiosnya. Jadi antara kios dan rumahnya Ibu Sulastri itu berdempetan. Setelah saya sampai, ternyata apa dugaan saya, dari aura ruko, kios, dan rumah bahkan lebih hebat terasa hawa negatifnya. Karena kondisi masih agak siang dan tidak memungkinkan untuk saya mengorek-orek lebih jauh, karena kalau siang itu memang agak kerepotan untuk melihat sisi-sisi astral. Betapa berat karena hawa tidak menunjang kondisi untuk melihat di alam-alam astral pada saat siang hari. Akhirnya kami menunggu kondisi agak redup sedikit, kurang lebih pukul 4:30, barulah saya sedikit demi sedikit pikiran dan perasaan ini agak lega. Maka terlihatlah gambaran-gambaran yang sebenarnya yang ada dalam tubuh Ibu Sulastri maupun lokasi rumah dan kiosnya. Sempat juga teman saya itu terperanjat, karena bagaimanapun teman saya juga sepertinya dia mempunyai kepekaan yang di luar umumnya. Setelah sebelumnya saya berbicara dengan Ibu Sulastri bahwa saya akan mengunjungi rumah beliau, dan dia menyiapkan seluruh persyaratan yang akan kami gunakan untuk menetralisir hawa-hawa negatif maupun hawa-hawa makhluk halus yang memang bersifat sangat merugikan. Nah, situ sudah tersiap bahwa ada syarat-syarat yang disediakan yang sebelumnya saya meminta, yaitu garam krosok, daun bidara, daun kelor, dan daun salam. Maksudnya perlengkapan tersebut, daun-daun tersebut itu punya sisi-sisi spiritual yang memang sudah ada dalam fitrahnya, yaitu semuanya itu membersihkan hawa-hawa negatif. Maka ketiga daun tersebut saya masukin ke dalam air yang sudah berisikan garam. Maksudnya air yang berisikan ramuan tersebut akan menarik semua energi-energi negatif maupun eterik-eterik yang ada di dalam tubuh manusia maupun di dalam lingkungan rumah dan kiosnya. Akhirnya saya memulai untuk pendeteksian yang lebih detail terhadap Ibu Sulastri.
Kita tarik ke belakang bahwa Ibu Sulastri itu adalah seorang janda beranak dua. Yang pertama itu SMA kelas 1, seorang perempuan, dan yang kedua itu putranya yang laki-laki masih SD kelas 6. Memang Ibu Sulastri entah kenapa dia ditinggalkan oleh suaminya. Saya tidak mau bertanya karena ini sesuatu yang sangat peka bagi dia dan sangat mungkin tidak lazim untuk saya tanyakan, kecuali Ibu Sulastri yang memberikan alasan-alasan tertentu. Namun tidak juga Ibu Sulastri memberikan alasan mengenai perpisahannya dengan suaminya. Tapi itu bukan masalah bagi kami. Tetap kami melakukan apa yang memang harus kami lakukan. Jadi yang pertama, mungkin yang akan dibersihkan ini Ibu Sulastri sendiri, karena menurut informasi sebelumnya dari Ibu Sulastri, bahwa Ibu Sulastri ini hampir 5 tahun ini mendapat serangan-serangan semacam mistik dan teluk. Dan memang sumbernya itu dia sendiri tidak paham, tapi menurut dugaan dia itu dari pihak saudara-saudaranya dan pihak lain juga yang bersifat saingan dalam usaha. Namun itu hanya sebagian informasi dari Ibu Sulastri. Saya hanya mendengarkan, dan nanti sebenarnya dugaan tersebut akan saya buktikan dengan beberapa deteksi yang saya lakukan pada dirinya maupun kondisi-kondisi di rumah dan kiosnya. Setelah semuanya dipersiapkan, perlengkapannya, akhirnya saya memulai menterapi Ibu Sulastri tersebut. Sebelumnya nanti saya juga akan juga membersihkan anak-anak beliau, termasuk rumah dan kiosnya. Yang pertama saya lakukan sudah menjadi SOP lah kalau dalam bahasa kerennya. Saya akan membuka cakra mahkotanya Ibu Sulastri, yaitu di bagian kepala. Nah, disitulah nanti akan semua terkuak. Bahwa apa saja yang ada di dalam tubuh Ibu Sulastri, baik itu serangan-serangan non medis maupun penyakit medis, itu akan muncul dengan sendiri. Setelah saya putar cakra mahkotanya, betul juga memang bahwa cakra mahkota Ibu Sulastri itu sepertinya tertutup, dan saya deteksi bahwa di sekitar cakra mahkota itu seperti terikat oleh gelang-gelang yang entah itu dari mana, seperti terikat oleh cahaya gelap. Bentuknya mirip seperti warna abu-abu, seperti abu rokok. Sepertinya dia mengikat di atas kepala. Kemudian saya nyelusurin lagi. Yang kedua, juga ada semacam gelang-gelang juga, sama warnanya, dia mengikat di sekitar leher. Dan ketiga, sekitar dada, dan keempat perut. Ada 4 sasaran yang memang sisi-sisi lain itu meruntuhkan fisik dari Ibu Sulastri. Namun hebatnya Ibu Sulastri masih bisa bertahan. Bisa jadi mungkin Ibu Sulastri sebelumnya dia juga menggunakan jasa-jasa spiritual untuk mengantisipasi serangan-serangan tersebut, sehingga dia masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun yang saya rasakan dan saya lihat, dia hanya bertahan. Sepertinya kalau ini tidak bisa ditangani secara cepat, mungkin pertahanan Ibu Sulastri juga akan runtuh, akan jebol, dan dampaknya itu akan sangat membahayakan sekali. Nah, kita lanjut ke terapi saya.
dengan diawali membuka cakra mahkota. Setelah saya putar dengan putaran-putaran yang memang sudah ada ketentuan dari teknik pernapasan saya, betul juga, dimana itu putaran-putaran ke arah kiri dan kanan saya lakukan, asap dari atas kepala itu keluar begitu pekat, warnanya hitam keabu-abuan. Bahkan gelang-gelang yang tadinya mengikat mulai melemah, luntur. Setelah putaran cakra mahkota selesai dengan keluarnya asap-asap hitam, kemudian saya putar lagi di cakra azna, dan 5 cakra di tubuh dia saya putar sampai ke cakra pusara. Asap begitu banyak keluar dari tubuhnya, bahkan bau-bau yang memang sangat tidak mengenakan sekali itu tercium sangat tajam. Hampir-hampir kepala saya ini pening, bahkan teman saya sendiri mual-mual. Setelah itu kemudian saya tarik semua energi kotor yang keluar, yang saya sebut eterik, ke dalam cairan garam yang sudah ada ramuan beberapa daun sebagai pembersih. Maka masuklah ke daerah cairan garam tersebut. Betapa keris kalau saya melihat, karena cairan garam tersebut menjadi hitam, legam, bahkan berbau yang sangat anyir, amis lah kalau bahasa lainnya. Selang kurang lebih setengah jam setelah saya memutar kelima cakra, itu sekonyong-konyong ada yang keluar dari sisi tubuh dia. Nah, entah itu karena cepat sekali, seperti sejenis makhluk yang memang tingginya seperti kurang lebih 3 meter. Dia keluar melesat. Sampai-sampai saya tidak jelas melihatnya karena kecepatannya yang luar biasa. Nah, dan kemudian ada yang dari dalam ruko juga menghampiri saya. Sosoknya hampir terlihat jelas. Kalau ini dari luar mendekati saya, sepertinya dia tersentuh, terpengaruh oleh energi saya, bahkan marah. Sosoknya seperti seorang nenek-nenek dengan rambut yang menjulang ke atas, jadi bukan ke bawah, ini ke atas, dengan amarah yang meluap-luap, mata yang memerah. Dia hampir mendekati saya dengan kekuatan dia yang memang penuh dengan amarah yang luar biasa. Namun sekali lagi dia terbentur oleh energi saya hingga dia melarikan diri entah kemana dengan kecepatan yang luar biasa. Bukan sampai di situ saja. Setelah 10 menit kemudian hadir juga sejenis makhluk yang serba putih, tapi ini saya kurang jelas, cuma kelihatan sekali dari bentuk wujudnya itu putih seperti kapur, namun di atas kepalanya seperti ada tanduk. Dia juga merasa tersentuh, terbentur oleh energi saya, dan dia hadir ke dalam lingkungan ketika saya sedang menerapi Ibu Lastri. Tersentak kaget karena ini jenis yang berbeda. Dia punya kekuatan juga berbeda dengan 2 makhluk sebelumnya. Sempat kepala saya merasa sakit, dan demikian juga Ibu Lastri merasa terbebanin tubuhnya. Entah itu berapa
10 kilo seperti dia mau masuk ke tubuh Ibu Lastri. Dengan membaca doa dan saya melempar energi-energi yang memang dikhususkan untuk menangkal makhluk halus, akhirnya dia juga keluar dari lingkaran di mana kami berada. Mungkin sampai di situ usaha saya dalam menangani Ibu Lastri. Karena apa? Saya harus memerlukan waktu yang khusus. Jadi sementara yang penting keluar dulu dari lokasi rumah dan tokonya dan dari tubuh Ibu Lastri. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dimana kalau saya sudah sampai di rumah. Yang penting untuk sementara itu pengaruhnya ke tubuh itu tidak begitu dominan, karena bagaimanapun kondisi saya di sana itu untuk persiapan kurang aktual, karena dari perjalanan, kemudian kondisi-kondisi fisik dan mental, saya tidak siap seperti kalau saya ada di rumah. Namun akhirnya setelah gambaran-gambaran itu didapat, memang prosesnya ada. Seketika juga terasa oleh yang bersangkutan. Hingga Ibu Lastri merasa agak ringan badannya, pikirannya agak jernih. Bahkan yang tadi rautnya itu menghitam, berangsur-angsur kehitaman itu berubah menjadi layaknya normal seperti manusia pada umumnya. Dan itu terasa sekali oleh Ibu Lastri. Hampir saya di situ kurang lebih 3 jam lah mengerjakan kondisi-kondisi Ibu Lastri, demikian juga anak-anak dan sekitar rumahnya. Karena perasaan yang sangat letih, akhirnya saya pamit. Yang penting saya udah menanam akses di rumah Ibu Lastri dan di dalam tubuh Ibu Lastri dan anak-anaknya. Nah, untuk selanjutnya saya akan lakukan ritual yang lebih intens nanti di rumah saya. Itu yang saya katakan kepada Ibu Lastri. Dan alhamdulillah Ibu Lastri waktu itu menyetujui, dan dia sangat bergembira karena perubahan yang dia dapat itu sangat jelas sekali. Setelah saya pamit, akhirnya saya pulang kembali menuju kota asal saya. Nah, keesokan harinya kurang lebih pukul 10 pagi, Ibu Lastri ngebel saya melalui WA, dan dia berkata bahwa kiosnya yang tadinya sudah bertahun-tahun itu sepi, bahkan untuk mendapatkan penghasilan 50.000 saja itu sangat susah. Nah, setelah saya bersihkan, setelah saya ritualin, kata dia dalam WA-nya bahwa besoknya warungnya itu ramai. Walaupun tidak seramai warung-warung yang sudah punya langganan banyak, namun ada perubahan. Kata dia bahwa tiap harinya sudah ada penghasilan sekitar 250.000 sampai 300. Ya, mudah-mudahan bertahan. Karena apa? Awalnya yang saya lihat dari tubuh Ibu Lastri sendiri itu seperti terikat dengan gelang-gelang warna hitam hingga aura itu tertutup. Demikian juga usaha-usahanya semuanya tertutup. Tapi setelah pembersihan, alhamdulillah, walaupun tidak tuntas secara utuh, namun perubahannya sudah ada 50-60%. Nanti kelanjutannya saya lakukan di rumah. Itu
yang saya terima dari informasi WA dari Ibu Lastri. Alhamdulillah Bu, ya mudah-mudahan kondisi Ibu ada perubahan, kata saya. Yang penting tetaplah Ibu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa beribadah, itu kuncinya. Nah, malam harinya ketika coba saya deteksi lebih detail mengenai keberadaan apa sih yang sebetulnya yang ada dalam tubuh Ibu Lastri dan usahanya, sehingga sedemikiannya Ibu Lastri mendapat kezoliman yang memang tidak sepantasnya bagi orang semacam Ibu Lastri, karena dia seorang janda dengan tenaga dan pikirannya untuk mencari nafkah. Kurang lebih 15 menit setelah saya merenung, kemudian saya menyelusuri jalur-jalur, ada sesuatu yang memang membuat Ibu Lastri dan usahanya itu hancur berantakan. Ternyata saya melihat sosok-sosok yang dulu saya temuin di rumah Ibu Lastri itu datang di rumah saya, dan sangat jelas sekali. Akhirnya saya memahami betul kondisi-kondisi ketiga makhluk yang memang waktu itu selintas saya lihat. Itu yang pertama yang jadi permasalahan, itu sosok yang keluar dari tubuh Lastri, yang pernah waktu saya di kota dia menerapi itu keluar dari tubuhnya dengan sangat cepat sekali. Saya melihat gambaran sosok tersebut penuh dengan luka-luka. Sepertinya ini sosok yang sudah lama bertempur. Bahkan beberapa luka di dada, di muka juga hitam, di punggung penuh dengan semacam bekas perkelahian. Setelah saya coba mendekatkan diri dengan komunikasi, oh ternyata makhluk tersebut adalah bawaan dari Ibu Lastri. Mungkin bisa jadi semacam kodam pelindung yang mungkin dititipkan oleh orang-orang yang memang waktu itu diminta jasanya untuk menolong Ibu Lastri. Bisa jadi seperti itu. Namun bagaimanapun kekuatannya tidak seimbang dengan musuh-musuh makhluk yang menyerang Ibu Lastri tersebut. Terlihat dari luka-lukanya yang sangat memprihatinkan. Di samping itu, saya lihat sosok Ibu Lastri ini yang membuat energi negatif itu tumbuh di dalam dirinya dan mudah memasuki dirinya, karena saya lihat sosok Ibu Lastri ini dia menggunakan susuk. Mungkin itu juga ditanam oleh orang-orang paranormal yang untuk tujuannya untuk melindungi. Namun sebenarnya ini suatu kesalahan yang sangat besar, karena melindungi dari sisi-sisi negatif dengan negatif itu punya dampak resiko yang tinggi. Saya lihat memang ada posisi semacam susuk di atas alis, ada semacam jarum dan semacam serbuk. Namun itu juga tidak efektif. Tapi ya sudahlah, yang namanya manusia mungkin tidak paham terhadap sisi-sisi yang memang bentuknya astral, bentuknya astral. Mungkin itulah ikhtiari yang sebisanya Ibu Lastri usahai. Setelah saya paham bahwa di tubuh Ibu Lastri memang banyak pelindung, namun pelindung itu sebetulnya tidak efisien, tapi mungkin itulah yang mungkin satu-satunya yang sampai saat ini Ibu Lastri masih bisa bertahan.
Nah, saya lihat lagi, di mana saya terus duduk, kemudian saya coba berkonsentrasi, memantau sisi-sisi lain, itu hadir juga, yaitu jenis makhluk perempuan yang rambutnya menjulang ke atas. Ternyata itu adalah semacam kiriman, semacam santet. Di tangannya makhluk berupa nenek-nenek yang rambutnya menjulang tersebut, di tangannya dia membawa semacam kain. Nah, dia menebarkan di dalam kantong kain itu sepertinya ada serbuk hitam, bahkan dia selalu menebar pada saya melihat juga dia menebar kepada saya, dan kelihatan kilauannya. Bisa jadi itu semacam jarum, semacam kaca, dan juga semacam pasir. Namun kembali, karena energi tetap membentengin saya kurang lebih 3 meter, tetap dia tidak tembus terus. Nah, saya paham bahwa jenis-jenis itu memang dikirimkan oleh seseorang. Selintas saya hanya mengamati dulu, tidak melakukan apapun, karena saya harus tahu ini dari mana dan apa tujuannya. Nah, yang terakhir, kurang lebih setengah jam kemudian, hadir juga sosok pocong. Ternyata yang saya lihat di sana yang serba putih itu, ternyata dia semacam pocong. Bahkan ini yang menebar hawa untuk menghancurkan usaha. Oh, jadi saya mengerti sekarang. Jadi perempuan yang nenek-nenek itu dia menghajar dalam bentuk aura tubuh berupa fisik yang dihajar. Nah, yang bentuk pocong itu dia menjatuhkan dalam bentuk usaha, hingga usaha apapun sepertinya susah dilakukan oleh Ibu Lastri tersebut. Saya amatin, kemudian coba saya melakukan pendekatan dengan secara non konfrontasi, kita baik-baik. Namun sungguh di luar dugaan saya, ternyata kesombongannya luar biasa. Ya, terpaksa akhirnya saya lemparkan energi-energi yang memang khusus untuk melukain apa memperingati makhluk-makhluk tersebut. Dia kerepotan, bahkan saya terus terang dikeroyok oleh dua sisi tersebut. Namun bagaimanapun energi tetap melindungi saya waktu itu, karena mungkin berkat pertolongan Tuhan juga. Semakin lama kedua makhluk itu semakin payahan. Akhirnya coba saya ikat dan saya interogasi. Kaget saya, ternyata dia mengaku itu dari Banten. Setelah makhluk asal yang berupa nenek-nenek tersebut merasa takluk, akhirnya giliran pada makhluk yang ketiga yang berupa pocong. Dia datang kepada saya, menebarkan hawa-hawa yang memang membuat saya kantuk luar biasa. Namun dengan doa dan kekuatan energi ilahi, alhamdulillah saya dapat mengantisipasi kekuatan makhluk tersebut. Dan ternyata makhluk yang wujudnya serba putih, ternyata itu semacam pocong. Setelah saya ikat, kemudian terjadi pergulatan yang luar biasa seru, bahkan sangat melelahkan bagi kondisi fisik saya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat juga menaklukkan pocongan tersebut. Setelah saya koreksi dari pocongan tersebut, ternyata ini sisi-sisi santet juga dari Banten.
yang memang dia menggunakan cara-cara menggunakan roh yang ada di kuburan. Itu baru tahu saya bahwa ada sisi-sisi santet yang menggunakan ruh-ruh yang ada di satu kuburan. Nah itu dia menyatakan sama itu dari kota yang sama, yaitu dari Banten. Namun bagaimanapun saya tidak berani untuk menyakiti dia terlalu lama, terlalu parah. Cukup saya memberikan peringatan kepada dua makhluk tersebut dan saya kembalikan ke tempat asalnya. Yang penting sudah cukuplah kalian membuat seseorang menderita. Sudah cukup waktunya kalian untuk kembali. Dan bila mana kalian turun lagi melakukan kejahatan yang serupa kepada Ibu Lastri maupun keluarganya, mungkin ini peringatan yang terakhir. Dan alhamdulillah dengan dia merasakan kekuatan energi yang saya lempar, sepertinya dia merasakan dampaknya, lalu dia tetap bersikukuh untuk melakukan penyerangan lagi. Dan saat itu dengan sekejap mata akhirnya dia melesat ke tempat asalnya. Namun walaupun demikian saya tetap waspada, karena bagaimanapun janji makhluk halus, janji para jin itu penuh dengan kebohongan. Jadi untuk rutinitasnya penjagaan pada netizen Ibu Lastri tersebut, ya yang bersangkutan lah harus menjaga adab, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan spiritual yang baik. Nah, kami hanya membantu. Dan saya berjanji kepada Ibu Lastri untuk hari-hari berikutnya, insya Allah dalam ritual-ritual kami, kebetulan saya tiap Jumat itu ada ritual tawasul, dan saya masukkan ke dalam doa-doa berjemaah di komunitas saya tersebut. Mudah-mudahan secara intens tiap minggu kami kirimkan energi-energi positif dan ditunjang oleh yang bersangkutan dengan wadah yang benar, maka keterikatan antara energi positif yang berupa berkah dengan tubuh Ibu Lastri yang juga dia mempunyai membuat wadah-wadah yang di dalamnya banyak berkah dan syafaat, maka bisa bersatu. Nah, itulah yang mungkin bisa dianggap sesuatu perlindungan yang permanen, karena itulah yang hak di dalam mata spiritual maupun ajaran. Mudah-mudahan cerita perjalanan kami di mana netizen menghubungi kami itu mendapat hikmah, baik Ibu Lastri, baik saya pribadi maupun sahabat di Mengulas Malam. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang berupa negatif pasti di dalam tubuh kita juga merespon, karena di dalam tubuh kita itu ada juga yang negatifnya. Maka usahakan dalam tubuh kita itu buanglah sisi-sisi negatif dalam tubuh kita, seperti amarah, dendam, apalagi hal-hal yang menggunakan media seperti susu, besel, itu akan memudahkan energi negatif yang dari luar itu masuk ke tubuh kita. Hindarkan hal-hal seperti itu. Berlakulah sesuai ritual ajarannya masing-masing. Hanya berdoa kepada Tuhan, itulah hak yang mungkin benteng yang sebaik-baiknya benteng bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.